ya, wah bingung mau ngapain, takut gitu. dipaksa berhenti income lah ya kan, income nggak ada sama sekali. Yang pasti. Tapi tanggung jawab tetap jalan. Bayar ini itu apa segala macam tetap jalan. Halo semua, balik lagi ke JLTech dengan saya Tia Yuda dan Samhan. hari ini gua kedatangan bintang tamu yang lumayan dahsyat banget. Masakannya itu lagi viral banget. Coba boleh diperkenalkan siapa namanya? Halo, gue Tasya. Atasnya Zulfana. Mama muda, cuminya Pasti. Thank you, Tasya. Gue ngidam banget. Sebelumnya nih, terakhir gua ketemu ini sih Tasya katanya kan lagi kursus Ailis kan? Eles Ya, tiba-tiba kenapa langsung bisa merubah ke masakan awal ya? Iya. Nggak berubah haluan sih sebenarnya. Awalnya tuh memang masakan. Awalnya kan karena gue sekolah pastry kan. Oh, Iya, pastry. Jadi emang awalnya masakan, emang passionnya di masakan. Terus kemarin sempat kursus Eles karena pengen bisa semuanya. Oh, pengen aja. bisa semua multitasking. Iya. Oh, iya. Tapi emang awalnya masakan. Tapi awal pertama ceritanya gimana? Karena kan gue juga ada dari salah satu sumber. Sebelumnya lu juga udah sempat kerja di industri F&B ya? Iya. Terus kemudian terjadi apa? Pandemi kayak gini keadaan emang langsung berubah bisnis gitu. Boleh ceritain nggak sedikit masalah? Sebenarnya mulai bisnis ini bukan dari karena pandemi sih. Mulai sebelumnya udah. Iya, mulai bisnis ini tuh udah dari lama. Oh iya. Udah dari lama iya, cuma memang pas fokusnya gitu. Iya, fokusnya itu karena kan karena gue juga waktu kerja itu jadi marketing kan, marketing marketing eksekutif lah di salah satu perusahaan. Nah, jadi nggak terlalu fokus lah sama usaha sendiri karena niatnya usaha sendiri itu tadinya karena buat nyokap. Biar nyokap ada kegiatan, Oh, biar berarti ini masaknya sama aja. nyokap. Iya. Makanya namanya Masakan Mama Muda. muda ya, keren. Namanya masih muda. Masakan mama Iya, sebenarnya muda. Mama Muda tuh karena ini sih, karena apa ya? Awalnya teman-teman gue kan sering ke rumah gitu kan, terus nyobain masakan mama. Nah, mama tuh kan memang enak tuh masakan. umurnya 48 tapi mukanya masih 17. Jadi Boleh tuh dikenalin. gitu, jadi Mama Muda. Oh iya. Kalau kita berarti nanti yuk usaha 48 Papa muda. Kalau gue father muda ya. Terus Biar kenapa father muda? ya biar kelihatan muda aja. Solusinya. Iya. Nah, pertanyaan kedua gue, hal tersulit apa ya? Kan karena lu berubah nih berarti dari karyawan atau yang kerja sih bukannya harian harus bangun pagi, kerja sama orang terus Ini lebih pagi sih. ke bisnis. Ini lebih pagi. Kalau belanja ke pasar dulu Benar. gitu. Benar. Biasanya gimana tuh? Berarti bangun pagi, belanja ke pasar, terus nyiapin order. Soalnya gue lihat juga di Instagram itu by order ya. Iya. PO ya. Apa gimana sih? Jadi gini, kalau yang masakan itu by order karena gue sendiri maunya fresh, maunya kayak jadi bukan frozen food iya. gitu. Tapi kalau karena sekarang lagi pandemi gini, hashtagnya di rumah aja, frozen food tuh lagi in banget kan. Iya. Karena Jadi semua konsepnya dirubah. iya konsepnya dirubah lah. Ada si frozen food ini gitu dan si masakan Mama Muda ini memang by request. Misalkan lu misalkan ada yang pengen apa gitu, mau dimsum atau apa, ya udah request aja. Berarti dulu. apa aja bisa ya? Enak sekali. Iya, soalnya gue cek di Instagramnya kan, jadi kan gue juga biasanya riset dulu ya. Maksudnya itu kan kita bisa request masakannya. Cuman gue ngeliat ada hal yang unik ya di situ. Tapi ini pandangan gue. Tapi menurut lo yang membedakan masakan Mama Muda dengan masakan yang lain atau masakan mama yang lain mungkin? Enggak, maksudnya itu bercanda doang. Kuliner yang lain. Ya, itu apa faktor pembedanya gitu? Kita amat sangat berani bumbu sih. Oh, nggak beli bumbu, tapi bumbunya itu bumbu fresh bener jadi atau bumbu yang udah ada gitu. Maksudnya kayak bumbu instan gitu kan Bumbu banyak. homemade Oh, gitu. homemade. Soalnya kalau yang gue lihat, tapi koreksi ya kalau gue salah.
Jadi kalau gue lihat pembedanya yang menurut gue unik, kalau lu kan bikin masakan tradisional tuh kebanyakan kan ada cumi dan lain-lain. Tapi lu digabungin Bukan sama masakan tradisional, lebih ke apa? lebih ke masakan Snack rumah. Oh ya, masakan rumah. Oke, Masakan sorry. rumah, ya. Iya, gue perjelas ya kalau tradisional tradisional banget. Iya. Masakan rumah, cuman itu ada juga unsur modernnya gue lihat. Karena lu kan di situ ada main level kan. Level 1, level 2. Itu bener apa enggak? Apa itu memang Benar. salah satu pembeda ya atau kesalahan gue aja. Jadi koreksi kalau gue salah. Itu benar. Jadi itu benar-benar emang ada levelnya dari 0 sampai 5. Oh, 5. Iya. Bedanya apa tuh? Kayak Bedanya pedasan 0, aja. iya bedanya pedasan. Apa Jadi- ini apa karena tergantung klien gitu, apa permintaan pengen pedes banget gitu ada nggak? Iya, niatnya emang itu. Karena kan sekarang lagi in banget dimana makan pedes gitu, semua orang kayak tiba-tiba suka pedas, padahal ada yang nggak suka pedas kan. Jadi kita bikin level lah biar lebih gimana gitu. Oh, jadi supaya ada pembedanya aja ya Iya. dibanding. Soalnya gue ngeliatnya, wah ini unik banget ya masakan rumah. Tadi gue mikirnya masakan tradisional, tapi ada level-levelnya gitu. Kalau kebanyakan kan kayak Udah contohnya jadi makan rumah ya udah segitu aja. iya, level bumbunya pedesnya ini segini. nggak ada di level-levelin gitu. Kalau yang di levelin malah kebanyakan kan kayak junk food, bener kan? Kayak Tapi kayak gitu bikin repot nggak sih kayak Repot pasti, cuma kan bikin bahagia customer tuh. Oh gitu. Kesenangan kepuasan. tersendiri, iya, kepuasan tersendiri. Jadi kan harus bikin banyak nih yang level ini apa porsi yang ini apa gimana itu. Iya itu dia sih, makanya kan awalnya sempat nggak kepikiran ke situ sih sebenarnya. Cuma dari awal juga orang, kenapa gue bikin level, karena dari awalnya orang requestnya tuh kayak satu sedang, satu nggak pedas sama sekali. Boleh nggak pedas banget. Nah itu jadi daripada kita bingung sendiri, kita bikin standar. Kalau orang udah bilang level 0 ya oke, nggak pedas sama sekali gitu. Toh kalau memang judulnya ayam rujak atau balado tetap merah tapi nggak pedas. Oh merah itu dari mana? Omongan apa gimana? Omongan tetangga lebih baik. merah omong. Jadi kalau udah punya standar sendiri dari 0 sampai 5 itu udah punya standar sendiri. Misalkan 0 ini nggak pakai nggak ada cabenya sama sekali, atau 1 berapa. Terus gue mau nanya lagi, kalau misalnya cara kerjanya gimana? Kan ini lu berdua ya berarti sama mama? Bertiga. Oh ada bertiga, Ada 3 orang. ada 1 Berarti cara pembagian kerjanya gimana tuh? Pak? Yang belanja siapa? Iya, yang pakai gimana sih? bikin bumbu siapa? Yang masak siapa? Kita Yang bikin uang ganti-gantian. siapa? Gitu. Oh, rolling. Rolling aja ya, rolling. Gitu, iya. Jangan sebangunnya aja gitu bangun pagi. Itu gimana? Iya, coba. Itu gimana banget sih Rumahan ya, bener-bener. tapi jadi lebih enjoy ya sebenarnya kalau kayak gitu. Lebih Lu aja deh, lu aja belanja, gue masih ngantuk gitu nggak sih? Mama ya, masa mama begitu. Ya udah mama aja. Iya. Coba kayak contoh teknis gimana? Misalnya. Lebih ke ini Udah sih. janjian apa mu? Dari malam, mama besok mau makan Iya, belanja. selalu dari malam udah janjian, tapi Oh, paginya udah bisa di-briefing. berubah lagi bisa. Oh, Iya. fleksibel. Kondisi. Tapi kalau masak itu bareng-bareng apa ya udah sesuai dengan job desk yang diatur hari itu? Bareng-bareng. Jadi gini, kalau sebelum si pandemik ini, sebelum sorry di sini emang gue kan di PHK nih, ya kan? Oh iya, iya. dari Dari perusahaan perusahaan. ya, Jadi kalau perusahaan yang baca ya. sebelumnya, iya oke. Nah, jadi sebelum itu memang gue itu hanya sebagai marketing ceritanya gitu. Masa? Dari owner plus marketing juga, karena gue ngerasa gue nggak bisa Ada di situ. ada ya di kontribusinya situ. di situ. Jadi gue yang jualin nyokap sama yang 1 orang itu yang Masak. masak. Bener-bener Oh, yang mereka quality control lah, bener-bener semuanya apa segala awalnya macam tuh. tanggung jawabnya mereka. Iya, awalnya kayak gitu. Nah semenjak ini turun langsung bener-bener ke pasar juga, ikut ke pasar, ikut bikin. Lebih enak kayak gitu tuh pikirnya. Lebih enak karena gini, sebenarnya sebelumnya juga pas gue belum ikut masak, tapi tetap harus gue cobain dulu gitu, karena kan gue yang jualin, mulut gue ini yang pertama kali ke orang kan. Harus tahu lah. Iya. Dia bisa deskripsikan Iya, makanannya gitu. gitu. Karena kalau misalkan sampai komplain kan nggak mungkin ke nyokap dong, Iya benar. pasti ke gue duluan kan. Makanya gue dari yang awal itu nyobain dulu. Nah sekarang pas sudah turun langsung lebih puas, lebih kayak Jadi udah dari belum masak langsung nyobain. nggak gitu dong. Nggak, oh gitu. Nggak gitu dong. Iya. Tapi unik ya, karena kan pasti sistem kerjanya udah beda banget kan dari awalnya di
kantor terus usaha sendiri, karena gue juga pernah kerja di Iya. kantor juga. Kaget ya, kaget juga. Ada wah beda banget nih gitu. Biasanya jam 8 harus bangun, bahkan lu bilang sekarang bahkan lebih pagi kan. Yes. Tapi pasti juga istirahat juga bisa ngatur kan. Kalau fleksibelan waktu gitu kalau sekarang kan. Fleksibelan waktu iya, maksudnya tapi kalau misalkan kayak kemarin nih yang sebelum lebaran itu Oh berarti tuh full lagi lumayan. Iya sih. iya, itu Kalau bersyukur sebelum- banget sih, maksudnya memang orderan tuh Lebaran tuh gokil ya. gokil. Karena dari teman-teman gue juga udah bilang sih, lu siapin nih apa mental semua, ya semua deh, fisik apa segala macam. Karena kalau orang mau lebaran kadang suka dadakan gitu Dadakan, kan, iya. dadakan. Kayak kemarin itu pas malam takbiran orang ada pesen hampers masakan lebaran. Oh jadi paketan Opor, gitu. iya, emang kan Jadi, iya memang kan kemarin Padahal juga- nggak ngiklanin opor kan? itu dia, jadi kan gue nggak iklanin, tapi tiba-tiba ada orang request tuh bener-bener ada berapa paket hampers ya, hampir 20-an lebih lah, Itu cuma pas hari pagi. buat 10 orang. Jadi kayak ya udah takutnya nggak kepegang. Tapi Gua akhirnya takutnya coba nggak pegang. jalanin. Iya, gue takutnya nggak kepegang, makanya nggak di post. Oh gitu. Iya. Nah itu mereka itu tahunya dari mana? Karena kan mereka tahu jual makanan. Oh, Jadi jual mereka- makanan. Mereka kayak ngomong ini bisa Nanya nggak? terus Iya. request. Nah kan karena masakan Soalnya- orang muda bayar request. bayar request di IG ada yo. Mau rendang, mau apa, pas segala macam, meskipun nggak ada di menu, chat aja. Kalau dulu. nggak bisa lu masak lu coba, kalau nggak bisa minta kupat tahu apa gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa sih. Justru tapi memang itu juga pembeda yo. Karena kan sometimes kadang orang yang jual F&B atau makanan, ya udah produknya itu Ada gua itu aja doang, ya. iya. Enggak. Makanya ini yang gue lihat unik banget, sampai bisa custom kan berarti itu. Sosis Solo pun sebelum rendang sosis Solo nih kan karena image-nya orang tuh kadang beda-beda ya, yang nggak tahu sosis Solo kan. Iya. Bilangnya sosis Solo isinya sosis. Itu apa coba orang Iya kan? Ada yang bilang isinya Solo nggak sih? Iya sosis Solo. Penistaan sosis Isinya Solo. sosis. Kadang-kadang gue sendiri suka bingung sih, kadang gue aja mau beli apa-apa selalu gue cari, oh ini apa sih gitu, Oh. iya apa, oh isinya apa gitu. Kalau ini enggak, orang tiba-tiba udah beli udah banyak, tiba-tiba Pas pas dimakan ya. kok isinya bukan sosis, bingung dong ya kan. Nah Terus si jelasin sosis lagi. si sosis Solo ini sebenarnya dari requestan orang, karena sekali bikin nggak mungkin cuma satu kotak, cuma banyak. Oh Iya. iya. Akhirnya open order juga tuh. Iya, open order lah. Nah, terus kita meledak lah karena ya itu sebenarnya pandemi ini ada hikmah. Plusnya Berkah Ada juga plus, ya. ada Nah plus. ini kan pandemi kan sebenarnya hampir semua, kebanyakan ya 50% followers Instagram gue tuh langsung pada jualan makanan nih. Bener. Nah cuma Tasya ngerasa nggak sih kayak mungkin ada omongan temen kayak kesannya kayak ikut-ikutan aja atau kayak gitu, kena ada kayak omongan gitu atau gimana? Omongan sih banyak sih. Walaupun sebenarnya kan ini apa usaha ini tuh sebelum Sebelum. pandemi kan, cuma kan ya ada aja kadang gitu omongan ikut-ikutan semua nih jual membuat makanan kita kayak jadi gitu. supaya kayak agak down ya jadinya. Iya, jadi bikin down kayak ih siapaan sih orang Bukan menyemangati malah iya. menurunkan Pernah ada omongan gitu nggak, atau apa nggak tahu, atau bodo amat aja lah gitu. Omongan pasti ada sih. Pasti lah Pasti gibah, ada. gibah Iya. sih live. Gila Iya. Pasti ada sih. Malah yang bikin drop bukan itu sih, sebelumnya tuh memang pas habis di PHK emang Tasya tuh Oh. emang drop banget, emang drop banget. Iya, Terus sempat ada omongan-omongan yang aneh-aneh karena orang lagi kayak gini kan sensitifnya lebih tinggi ya. Iya, benar. Betul aja Masalah. kan? Iya. Jadi dropnya karena itu kalau misalkan untuk yang mau muda ini omongan kayak gitu nggak terlalu dipublisi karena kan Jalanin aja udah bodo udah amat. jalan Iya. dan cuan ada di depan mata gitu kan. Jadi Cuan. Ya lebih udah lah, bodo amat, dapet duit ya lu ya udahlah, bodo amat lah pokoknya gue duit gua gitu kan. karena gini, kalau usaha semakin banyak saingan peluangnya semakin besar. Bisa. Mau malah semakin bagus ya, makin tinggi. Apalagi ya sekarang mungkin kebanyakan orang memang butuhnya itu kan, makanan di saat keadaan kayak Apalagi kemarin puasa tuh banyak banget karena kan Buat orang iya kan malas masak ya. satu malas masak, kedua takut kan mau keluar. keluar Iya benar. cari-cari tukang gorengan, meskipun masih ada yang jualan tapi beberapa orang tuh pada takut karena pas puasa kemarin tuh bener-bener orang nyetok ya. Aku kira waktu kemarin tuh dia reseller, ternyata nyetok bener-bener Nyetok nggak dijualin lagi. nggak dijualin lagi, beli 40 box nggak Oh. dijualin lagi. Itu sekarang ususnya baik-baik aja, tetep aja gitu kan, nggak manja nggak apa susah, gitu. baik-baik. Itu restoran sosis Solo dong itu.
banyak di susu, martabak, bla 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 gitu. Yang beli cewek apa cowok? Cowok. Cuma ada modus itu. Iya kayak gitu. Lu kok bisa ke situ? Iya, kok bisa Harusnya ke kan situ. positif aja dong. Oh iya. Ini Terima netizen kasih emang untuk anak pembelian. Terima kasih untuk semua. Makanya gue pertanyaan gue nih, gimana sih cara lu masarin pasangan mama muda? Kan kalau tadi kan gue lihat selain dari sosial media ya, terus juga ada beberapa media juga mungkin. Terus yang kedua ada nggak? Jadi kan gue lihat teman-teman gue yang usahanya di bidang F&B, food and beverage itu pada ngasih lihat, oh cara masak kita gini nih, kita steril kok, pakai masker, pakai sarung tangan. Nah, bagaimana cara lu meyakinkan ke customer kalau lu punya standar kualitas juga yang oke dan nggak kalah sama resto-resto yang lain, Ya, walaupun gitu. ini cuma homemade gitu. nah kayak gitu. Coba Ini yang cara masarin dulu. dulu, berarti oh ya? ya cara masaknya dulu. Oke. Cara memasarkannya, awalnya kan karena sebelum pandemi ini udah jalan ya, jalan. Terus banyak orang-orang yang memang cari masakan-masakan rumah kan. Iya. Nah, masakan rumah. Nah, terus awalnya ini memang targetnya tuh memang target nggak yang ekspektasinya tinggi gitu, enggak. Targetnya tuh masih kayak yang Teman aja, temen yang kangen-kangen, yang ngekos nih, yang kangen-kangen masakan mama, masakan rumah, bla 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 gitu-gitu. Biar mereka terobati rasa rindunya gitu. Nah, akhirnya pas lagi mau coba itu baru cuma apa ya, cuma posting itu di IG pribadi. IG pribadi belum ada tuh nama masakan mama muda tuh belum Oh, ada. brandnya juga bahkan Iya. belum ada ya? Belum ada, brandnya tuh belum ada. Nah, jadi pas lagi masak, kita makan bareng-bareng, videoin lah nih, nih siapa yang kangen cumi, siapa yang kangen ini ceker, bla 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 gitu. Nah, terus tiba-tiba adalah salah satu followers di Instagram, ternyata dia klien kantor, bilang mau catering. Wow. Langsung Itu berapa Masuk. berapa banyak itu? itu langsung 80 packs gitu. Masakannya awalnya apa itu? Apa di catering itu apa masakan apa? Ada sayurnya, sayur, ayam, Oh. kayak gitu, kayak catering Oh, nasi nah, gitu. lunchbox gitu dia. Nah, itu langsung 80. Nah, dari situ maksudnya baru iklan pertama tiba-tiba ada yang ngechat kayak gitu, langsung semangat Kaget. dong. Oh, semangat. Ya, Kaget juga ya? iya. Belum Iya. siap gitu kan? Kan? Bener banget, jadi Belum siap. Panci belinya masih kecil lagi ya kan? Belinya wajarnya iya juga kan? sih ya. Enggak, kalau misalkan alat-alat udah gede-gede Oh, semua sih, komplit, ya udah. udah. Ya. Cuma yang kagetnya itu adalah karena cuma bertiga. Oh, Cuma bertiga, Tenaganya baru mau gitu. mulai, baru mau mulai, terus Belum ada sistem juga ya? Iya, Belum jadi ada kayak sistem, belum ada standar. gimana nih apa segala macam. Karena gue pun kerja, Iya ya. Berarti Dan dua malah ada. dua orang Dua malahan. fokus untuk bikin Iya, 2 produksinya orang ya. malahan. itu rentang waktu berapa maksudnya? Ada dari ini buat Jadi ibu ini itu ya, buat kalau nggak salah ya, Oh, kalau nggak deadline, salah. Iya. deadline. Iya, jadi kalau nggak salah itu gue video ini hari Kamis. Gue masih ingat sih ini hari Kamis, terus tiba-tiba dia minta buat hari Senin depan. Oh, lumayan ada Iya, lumayan. Sabtu, Minggu, 3 hari lah. 3 hari. Tapi itu Iya, tapi kayaknya lumayan juga Iya. 3 hari dengan iya. pengalaman belum Banyak ada lah kan? istilahnya Berapa gitu banyak? kan. Berapa 80, banyak? cuy. 83 hari. Pengalaman belum ada, jadi kan itu Iya. bingung harus bikin apa dulu Pengalaman nih sih gitu. udah ada, tapi kan di Oh. kantor kan. Iya, iya, Di iya. kantor maksudnya, karena kan tadinya kerja di F&B kan, jadi kayak udah sering lah ngatasin catering apa segala macam gitu. Oh. Cuma kan yang Mama masakin, yang itu iya, mama yang masakin dan- udah orang kitchen kan, Tantangannya kayak beda. ya udah gitu. Nah ini beda nih mama, udah gitu. Satu sih yang masih belum pede adalah masakan mama tuh bisa diterima di Terima. mulut orang Oh, tuanya. iya. Itu sih. Oh, iya sih. Itu sih yang benar-benar jadi pertimbangan sana sini apa segala macam, ini gimana nih apa segala Berarti macam. pesanan nasi yang 80 itu pesanan benar-benar pertama gitu yang Pertama dalam bentuk nasi gitu. dalam bentuk masakan. Dalam bentuk masakan komplit gitu pertama. Dalam Iya, bentuk sih masakan. takut juga sih. Dan pas lagi video itu pun itu kan yang kayak boomnya gitu deh. Oh ya iya, kan? pertama kali meledaknya Order tuh. lah, ya. Jadi Tapi itu masih akhirnya di hari langsung Senin kan. videoin Iya. ya. Tapi di hari besoknya tuh tetap ada yang harus mau order, yang ayam rujaknya gitu tetap ada yang order. Jadi di situ ya gimana ya, manage-nya tuh masih belum tahu deh harus Masih kayak gabak apa. belum Iya, tuh. masih gabak belum. Oh, maksudnya gini, dalam artian karena pusingnya satuannya masuk, Iya. terus ini lagi ada proyek nih. Iya, A- itulah. Akhirnya gimana tuh? Tapi bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Tetap
dengan jumlah orang yang sama atau minta Dengan- backup enggak. bantuan gitu, ada pemain cadangan gitu nggak ada. Iya, tapi kan capek seharian dong itu. Seharian. Full selama berapa hari? Jadi- 3 hari itu tuh. Ya, 3 Dari hari. pagi, Sabtu, jadi Minggu. dari subuh, dari jam 4 ya. Itu udah mulai belanja. Aku udah mulai siap-siapin semua apa segala macam gitu. Cuman semenjak langsung itu kan setelah jadi dan akhirnya alhamdulillah proyeknya berhasil walaupun baru pertama kali kan, hasilnya gimana? Puas juga dong customer apa? Customer itu Customer langsung hasilnya puas, hasilnya puas. Padahal baru pertama kali. Hasilnya juga puas. sih itu. Kan kita Iya, cuma nanya iya sama sih. PIC-nya ya. Ah. Kita nanya hanya di PIC-nya karena patokannya kan PIC-nya aja. Iya kan. sih, karena itu catering Kalau catering buat untuk kantor. yang semua orang ya nggak tahu deh Ya, ada yang selera, cocok selera, gitu selera. Cuma Paling so far ditanya ke PIC-nya ya udah, Oke. maksudnya mereka nggak ada yang ini ada klien Kurang gue yang lebih. komplain nih atau misalkan tenan gue yang nggak ada sih. Soalnya agak sensitif kan kalau Agak makanan sensitif. juga. Soal Iya rasa karena tuh. asin, manis apa segala macam beda-beda orang kan. Menurut gue Selera, asin ya. belum tentu. Iya ya suka. Iya kan, gitu. Itu sih. Tapi jadi 80 itu kan hari pertama ya. Terus Kalau kantor itu kan kayak ada hari-harinya gitu tuh. Iya, Nah, iya. dia mintanya Senin, Rabu, Senin, Rabu. Oh iya iya. Senin, Rabu, Jumat deh kalau nggak salah. Itu Berarti setiap hari menunya beda tuh. harus beda. Jadi kayak misalkan Senin tuh Oh. ayam, Rabu ikan, terus Jumatnya daging sapi. oh. Jadi itu harus muter otak sih. Biar nggak bosen. Biar nggak bosen dan sayur apa yang cocok sama tuh makanan apa segala macam, rasanya kayak apa gitu sih. Karena kan selama ini masakan rumah, tapi kan kalau untuk catering kantor takutnya beda Iya sih kan. tetap ya Karena rasa. mereka biasanya kalau catering biasanya apa sih kayak chicken teriyaki jadi gitu kan. Masakan Padang. Iya masakan Padang. Kalau kita masakan rumah itu sih yang ini. Nah itu pas hari ketiga sempat ya namanya usaha tuh ada komplain apa segala macam udah pasti lah ya. Iya. Oh itu sempat. Sempat ada komplain. Nah itu bikin drop tuh. Itu langsung bikin drop Komplainnya karena lebih ke apa? Rasa atau kurang Komplainnya. banyak nasinya kayak gitu? enggak waktu itu nasi. Jadi awal itu orangnya 4. Oh, 4. Orangnya 4 yang masak. Itu komplainnya masalah Komplainnya nasi. karena masalah nasi, nggak tahu deh nasinya. Oh kalau berasal kali masalah biasanya Indramayu ini rogo lele apa gitu. Enggak lah. bisa ya. jadi iya sih. Aku nggak mikir sampai situ sih. Tapi bener gak sih? Enggak udah Enggak Pernah ganti gitu. beras enggak? Yo, enggak kayak gitu, Enggak. yo. Jadi- Ganti beras gitu. Jadi karena aku yang hanya jualin doang, Nah, yang 4 ini kan masak ya, mereka yang quality control kan. Nah mungkin miss di nasi, karena kan udah saking hektiknya apa segala macam, Iya sih terus. miss lah di nasi itu. Mungkin Aku nggak ngerti ini deh, kasarnya kurang, kayak kurang mata atau gimana. menyepelekan nasi mungkin kayak Iya nasi karena paling biasa lah, nah, gampang itu, gitu. itu aku sempat marah banget di situ karena kita deh kalau makan nasinya nggak enak pasti nggak mau makan. Nasi sebenarnya rasanya sama cuma kayak masalah Keraknya, gitu. kerasnya, Teksturnya lembeknya ya, iya itu sih. Gue sih gak doyan nasi panas. tapi berarti cara masalahnya Nggak ada memang yang nanya. dari Terus gue juga gue udah nasi panas. Kalau gue nggak ada yang nanya dua-duanya. Nggak ada yang nanya. gue nasi Dia panas. ngomong Oke. itu. Panas harus diadupin dulu di kipas kayak gitu. Jadi gue iya bang bersambut. Padahal gue mau ke ini maksudnya gue mau mengambil kesimpulannya. Oke. Berarti kan memang sosial media efek banget kan yang berpengaruh. Benar. Berarti emang Iya. dari online doang, biar online gitu. Sosial Tapi media. ada dua ya kalau poinnya yang gue ambil. Yang pertama itu sosial medianya juga memang bagus karena pelanggannya puas, testimoninya juga dapat kan. Pertama sosial media, terus testimoni, terus ketiga kualitas produknya berarti emang udah bagus. Kalau nggak mungkin repeat kan. Itu kan repeat order kan berarti. Walaupun ya memang ada komplain yang menurut gue nggak fatal banget. Sebenarnya pas habis komplain itu dia bilang jadi tadinya 3 hari jadi 2 hari. Oh sempat berkurang tuh. Iya, Terus sempat stres. Tapi tetap ada satu lagi yang baru. Jadi yang itu Oh, kan bakal customer lain, ada baru ada ada customer usulan lain, ya? Iya, iya. catering lain yang 60 packs Oh. gitu. Nah, tapi karena dari komplain itu ya namanya kita baru mulai ya, Iya, iya. tiba-tiba ditimpa gitu, Di langsung komplain, kayak gedon. waduh, kayaknya belum nggak ngambil tapi sayang gitu kan. Nah, tapi akhirnya tetap diambil sih, kita coba karena untuk gantiin yang 1 hari ini kan, karena posisi itu memang udah dibelanjain. Udah belanja banyak. Mm-mm. Iya Jadi sih. belanjanya tiba-tiba karena komplain itu dia bilang Seninnya nggak usah dulu ya. Hmm. Kaget kan, kaget. Nah, tapi akhirnya dapat edisi 60 itu diterima. Cuman bukan satu masalah yang besar berarti buktinya kan ya rezeki memang udah ada yang ngatur ya. Kayak Tapi yang menurut udah atur itu Benar. sebenarnya. iya, tapi Iya. menurut gua tetap sih karena produknya
produknya Mama Muda ini baik, produknya Tasya baik, akhirnya juga kan bisa direferensikan ke orang lain, akhirnya Ya mungkin dia dari mulut ke mulut. nah kan? iya kayak gitu, Catering Mama Muda Power. ini. mulut ke mulut yang keempat itu. Berarti tadi dari sosial media, testimoni orang, kualitas produk, mulut ke mulut ya kan. Tapi mulut ke mulut ini benar-benar emang ngaruh banget juga sih. Kalau Iya lah belakangan itu kan Iya. sosial. Apalagi buat ibu-ibu yang di satu perumahan gitu. Soalnya nih ya, aku dapat case-nya apa namanya? Jadi yang order tuh Tasya kenal nih. Gue kenal. Terus tiba-tiba ada yang order alamatnya ke situ-situ lagi. Maksudnya satu perumahan Satu perumahan itu doang. Oh iya. Oh, berarti ibu tuh lagi belanja di sayur. Iya. Kemarin aku makan ini enak Enak banget. banget. Mau beli di mana? Iya, kayak Mama gitu. Muda. Oh ya udah di sana di sana. Cobain. Iya, tiba-tiba Wah, udah keren sih. sampai berapa tuh, sampai berapa. Padahal mereka tuh maksudnya di Mama Mudanya nggak ada efek, maksudnya Iya iya. followersnya nggak ada yang Iya. nambah atau apa sekarang kan. Tapi pembelian offline-nya itu loh. Iya, nah iya, iya, iya. mulut ke mulut tuh bagus juga sih. Kalau untuk sosmed, untuk jangka yang Jarak jauh. jarak jauh gitu. Itu buat testimonial mungkin. Tapi waktu dulu kerja di F&B emang marketing juga kan, pernah kerja di kantor gitu ya. Marketing kerjanya atau Marketing, terakhir marketing. terakhir marketing. Pantesan tahu banget ya gimana cara masarin ini. Gua jelas. Gue juga pas ngeliat ininya ya, ngeliat di IG lu tuh tertarik banget sampai ada yang testimoni di IG lu Tertarik apa sama di masakannya kan? iya. Masak aja. Iya, masakannya kan maksud Kirain sama gua mama. sangat tertarik dengan apa namanya konsep yang di sosial medianya aja. Dari ngeliat sosial medianya ya udah tahu itu kan lu ngasih testimoni orang sampai titik padahal bukan endorse gitu kan. Malahan gue ngeliat oh iya ini gimana orang nggak percaya gitu, karena bener-bener banyak yang ngasih Tasya Testimonial gitu. iya testimoni yang bener-bener positif yo. Makanya gue pikir ini jangka panjangnya dapat, branding dapat, Mau brand udah lumayan nge-branding sih sebenarnya. Ya. iya dengan kayak gitu aja dia kasih highlight di situ ya kan, terus omongan orang-orang dan kebanyakan juga video ya, foto malah nggak terlalu banyak. Testimonial gitu kan pasang kan? Kagak lah, Iya bagus ya. aduh masa ya kasih Sampai belum enggak, sis, tapi testinya kalau dong sis. ilmu yang aku ambil dari F&B, apa tuh feedback itu penting. cek feedback. Cek feedback itu penting karena jadi setiap ada yang beli gimana rasanya. Oh Tasya oh nanya ya? Karena orang itu akan ngerasa Hargai. Iya. Iya, iya. Oh iya nih dia nanyain gimana rasanya. Berarti sebenarnya nggak salah juga sih nanya-nanya kayak gitu ya. Enggak, bukan masalah maksa, tapi itu juga buat Iya, masukan buat kita aja iya, kan. iya. Apa sih Iya, iya, gitu bener. sih. Nah, itu awalnya kan karena nanya kayak gitu terus aku posting kan, terus gua posting apa segala macem, yang lainnya ngikut, iya enak kok apa segala macem gitu. Terus akhirnya beberapa orang, karena kan zaman sekarang tuh penting banget buat update. Iya sih. Sebelum makan harus foto dulu gitu kan. Iya, iya, Nah iya. itu juga sih. Oh, lu Tapi bersyukur sih dengan foto adanya bareng. tren itu. Apa? Oh Enggak udah. Terusin. Gimana? jelas tuh pas dia bahas kayaknya penting nih tuh bahasa. Tasya pernah endorse gak? Pernah Endorse? endorse gak? Maksudnya endorse ke siapa gitu yang bikin supaya yang Artis ya? Yang lagi Apa, lah. iya, Artis influencer atau apa gimana? ada temen yang lumayan Oh, followersnya temen-temen. banyak Ah. gitu. Ada teman influencer tapi nggak endorse sih, malahan kan Dia dia minta, dia beli. ngechat kan? Enggak, dia ngechat cuma gini doang, kirimin dong sini biar dipasarin. Terus dia Sempet agak aneh sih maksudnya. modus. Ya, terus. Iya maksudnya kan Urusannya malu apa ya? enggak gini, tapi sempet mikir kayak gini ya, apa maksudnya lo kenal gue, terus gue lagi mau usaha, kalau emang mau bantu ya udah gitu loh, tinggal beli nggak ada ngaruhnya juga. Oh dia minta kayak kirim Ini sampai gratis. mimpi ya. Oh dia Oh so Minta jadi kirim. influencer. Satu minta kirim untuk- gratis. jangan yuk. Biarin aja lah ya biar Tapi orangnya emang sadar. ya. Enggak, maksudnya emang Tasyanya itu kenal deket atau cuma kenal followers di Instagram atau enggak? Follow-followan di Instagram. Tapi emang kenal dekat, maksudnya kenal Sering dalam komunikasi. Sering komunikasi ya, deket banget enggak. bentuk ketemu gitu pernah. Ketemu enggak kayaknya. Wah berarti emang teman dunia maya. Tapi ada juga pokok. Jadi gini, Chat gitu. nggak apa ya, Nggak nggak harus influencer sih. Jadi Iya. ada beberapa temanku yang aku kirimin random, malah dia yang
support banget gitu. kasih rezeki, maksudnya kasih rezeki dalam arti orderan. iya. Oh. Jadi temennya dia yang ngeliat apa segala macam. Tapi Tasya juga kan ngasihnya tuh kayak gak ada keterpaksaan kan berarti. Nggak Kalau ada. kalau itu kan kayak yaudah dong lu kasih gua nanti gua pasarin gitu. Iya. Jadi Oh, dia dia gue minta. iya. Ay come on, you are Gue nggak pernah influencer. minta gitu loh. Lu influencer. Itu pertanyaan Tapi gua. Tasya pernah minta nggak? Maksudnya minta ke siapa? Mau kirimin produk nih bisa nggak? Gitu pernah gitu nggak? Mencoba untuk endorse gitu. Oh itu waktu yang di Bali sih, Oh pernah yang gitu. di Bali. Kirim ke Bali. Dikirim Makanan. ke Bali kan ada Jadi apa makanan itu di Bali? ada Jadi sosis ininya, Bali ada gitu. sosis Solo yang di Bali. Oh ya masak siapa? Ada saudara. Oh jadi udah melebarkan sayap ke Bali. Keluarga, jadi Keluarga. usaha keluarga ya. Tapi emang Sebenarnya masakan ini sebenarnya orang kenal deket sih, bukan saudara tapi udah kayak saudara lain. Oh, tapi pakai merek ini juga jadi Enggak. beda Iya, lagi. beda. Oh mama tua apa gimana gitu. Kakak tua. Kakak tua kan? Aduh. Itu sih itu malah yang mau dikirim karena memang udah kenal baik. Dia jadi artis sinetron, emang udah kenal baik. Telepon siapa? Jangan lah ya kayak. Iya, 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 iya. Terus ya gitu deh, kalau yang influencer itu paling yang kan kemarin pas yang pandemik ini kan banyak influencer yang bikin itu Makanan kan. juga apa Bang? Bukan dong, apa sih namanya free Oh, promote. free Oh, iya. Iya, itu Free nah. endorse. Itu ada, aku minta tolong beberapa orang. Tapi udah sampai udah terjadi. Udah kesampean. Oke, tadi kan kita bahas tentang cara masarin ya. Terus tadi itu yang kedua, gimana caranya ngeyakinin orang-orang kalau masakannya itu emang oke atau misalnya tadi kayak Udah sekelas resto lah, udah dari segi produk, segi makanan. apa pernah fresh semua pernah gitu. dokumentasi belanjanya atau gimana Iya. atau pas masaknya? Dokumentasi yang untuk step apa membuktikan kita Lagi step belajar, apa ya. segala macam sih belum ada sih. Belum. Tapi udah terpikirkan sebenarnya Akan ya. seperti itu. Iya, cuma karena memang kemarin hektik, ya alhamdulillah puji Tuhannya tuh kemarin hektik, jadi belum sempet buat. Karena malah jadi over ya berarti. Orderannya over. Jadi gak kepikiran sampai kayak gitu. Orderannya over ya. Karena gini sih mungkin ya, Ah. sependapatnya gue tuh karena kan beberapa orang yang beli udah kenal mama, seberapa bersihnya mama, seberapa rapi enggak dong. Iya. Terus mamanya Seberapa gimana? seberapa rapinya mama gitu sih. Oh, Kenal udah mamanya. percaya lah. Cuma kan untuk orang-orang yang baru kan Itu gimana? dia. Aku juga nggak ngerti sih kenapa mereka percaya. Cuma ya udah. Ya tadi yo power mulut ke mulut, terus juga mungkin yang gue pikir ya, misalnya dia tahu nih dari temennya makan itu masakan mama muda. Ini apa nih? Kok kayaknya bersih banget, terus enak gitu. Satu gini, packagingnya kita Iya itu aja tuh kelihatannya oke ya. beda dari yang lain. Kadang tuh kalau risol kayak gitu, Boleh. sosis solo apa segala Kasih lihat macam, aja, ambil. Oh, ini Kasih lihat kamera. Ini sosis solonya tuh tadi udah dimakan 2 sama teman. Soalnya enak, nggak tahan jadinya. Iya bedanya apa nih packaging ini? jadi bedanya gini, beberapa kali kan sebelum aku jualan pun aku sering banget riset kayak jualan orang apa segala macam, bukan untuk nyontek atau gimana, cuma kita biar belajar aja sih, TM lah ya, mati tiru modifikasi misalnya ditiru. iya. Nah terus banyak kan yang pakai mika kan, Nggak plastik. Oh. mika plastik, Iya, ya mika biasa apa gitu. segala macam. Nah karena lagi kayak gini kita pakainya tuh timbul kayak gini nih, Timul jadi ya. dia benar-benar udara tuh nggak masuk. Kedap ya. Dan Bisa diangkatin langsung ya dari iya, ini langsung bisa masuk microwave. Itu sih Itu kan faktor pembeda juga ya. faktor pembeda juga itu sih. Terus Dari awal berarti langsung menggunakan packaging ini atau apa gitu nggak sempat? dari awal ini nggak pernah yang lain kecuali lunchbox ya. Oh iya, lunch semua. Tapi ini nggak apa-apa nih Tasya di publish. Tapi ini masuk YouTube sama podcast kan. Orang-orang tahu dong pasti ya. Iya. Ini masalah packaging. Jadi nggak apa-apa. Jadi biar semuanya Ya, safe. semua orang jadi bersih juga kan, Semua higienis, bersih, nggak benar. Keren sih. nggak asal nempatin ditaruh plastik sumpel-sumpel. Dan sempat kemarin tuh sempat aku lakban kalau emang jauh. Oh Sampai benar, detail. dikasih bubble wrap gitu nggak? Enggak sampai Oh. bubble wrap dong. Karena ini nggak mudah pecah juga Oh sih. cuma di Lakban. direkatin aja lah. Supaya benar-benar itu Nggak masuk rusak udara ya. sama Iya. sekali. Iya itu sih. Itu. Nah ini kebanyakan ini kan rasanya nih kalau bisa mesen kan
suka nanya nih mau digoreng langsung atau enggak kan? Iya benar. Iya, suka nanya gitu. Kau pelanggan ya? Iya, maksudnya lebih banyak yang gimana yang suka digoreng Frozen. Oh, frozen dia selalu di awal. Kalau orang-orang yang males baru sih, bukan orang-orang males, maksudnya orang-orang yang mager pengen buat langsung makan lah iya, pokoknya. karena gini sebenarnya si sosis Solo ini bisa udah digorengin nih terus masuk ke kulkas bisa, jadi mereka tinggal angetin doang bisa. Tapi kalau frozen mungkin menurut Lebih tahan lama. customer iya lebih tahan lama, karena memang tahan lama kalau di freezer frozen. Jadi bisa puas lah goreng sendiri gitu, telurnya seberapa. Terus lanjut menu lo andalannya apa nih kalau yang di Karena kemarin yang benar-benar meledak banget sih. sosis Solo. Berarti Kalau untuk masakan kemarin dibilang meledak banget atau enggak, sebenarnya jalannya lancar aja sih. Cuma kalau ini mungkin karena emang lagi pandemi gini apa segala macam, jadi benar-benar yang Lagi lebih banyak order. dan sosis Solo tuh jarang yang jual. Enggak, dia juga jujur ya sebenarnya dengan 35.000 ya harga 35 isi 10 itu sebenarnya Dan untuk harga promo 25.000. 25.000 isi 10 berarti murah soalnya gue murah. termasuk penggemar sosis Solo sebenarnya sih. Gue selalu beli waktu itu di rumah sakit Mitra itu harganya kisaran 11.000 kalau nggak salah satu. Sama yuk, gue Enak tebel, maksudnya ya 11.000 enak cuma kan sayang juga kalau beli satu. Kurang beli dua ya Allah. Jadi Mahal banget. beberapa pembeli tuh emang kayak gitu. Kamu jualnya Mahal kemurahan nih apa Iya, segala macam. iya. Tapi gini yang harus dipikirin adalah keadaannya lagi kayak gini. Ya, Yang mau Oh berarti kemungkinan depan akan naik nih Iya. harganya. Takutnya ya. Iya. Mama muda udah hype banget ini, Mama muda udah Iya, naik kita kualitas tetap 35.000 isi Harga- 5. insya Harga sama. Allah. Harga sama isi kurang. Isi 5. Gue juga pernah ya di Jogja waktu itu. Malah kesannya kalau bahasa sononya apa sih? Di klutuk ya apa sih? Ya kalau misalnya nutuk. Nah, gue beli di abis ngambil ATM, beli satu, nggak segede gitu, coba sini dulu. Sama prestis enggak gitu. Nggak langsung sedikit. Nah ini kan tebel nih, ini kan bisa dilihat nih di sini. Ini kan tebel nih. Gue beli itu lebih tipis dan satunya 11.000, lebih kecil, satu biji. Iya kan? Satu biji ya. Karena sebenarnya gini sih, sebenarnya yang aku riset dari sosis Solo ini memang dia modelnya kecil, kayak bentuk sosis. Ini Harusnya. kan tebel banget kan? Karena mau beda aja, jadi kayak sosis Solonya Mama Muda aja lah, kan dia gede. Itu tapi dalamnya campur ayam doang, benar-benar ayam kan nggak ada campuran ayam jamur apa campuran apa gitu. Kalau misalnya dicampur jamur gitu-gitu kayak ini dong, kayak apa? ada kan ada. Nah ya, itu dia risol. banyak risol. waktu itu pembeli Iya, aja kayak sampai risol. sampai bilang apa namanya Jadi, ini ayam. bener-bener full ayam nih enak, soalnya yang dijualan di rumahnya dia yang campur-campur jamur apa segala macam, jadi Oh. nggak berasa ayamnya Iya, gitu. iya. Kalau ini bener-bener ayam, bener-bener ayam. Mas Tio namanya. Ya tadi aku pesan. Solo ori. Gokil. Dan itu ada dua varian kan, ada yang spicy, ada yang ori. Kalau yang Oh. spicy pedes. Pedes. Ayamnya lagi dipedesin. Ayamnya tuh kayak ayam rica dalam. Oh dibumbuin ayam. Buat penggemar yang pedes tuh pasti. Kalau suka. dibikin opor bisa nggak sih ayamnya? Tapi itu nggak bisa ya. Kemarin mau coba rendang sih di dalam situ. Tapi enak loh. Kalau sosis Solo dalamnya enak, bukan Solo lagi namanya. Bukan, sosis Padang. Oh di sosis Padang gitu. Tapi boleh tuh. Sosis Padang dalamnya daging gitu. Enak. Ada yang Mas Tio emang begitu kan. Kayak nih, Mas Tio. Out of the box banget. Terus apa lagi nih? Berarti menu andalan ini sosis Solo. Terus selain sosis Solo itu ada lagi snack ya? Untuk snacknya ya sosis Solo. Kalau untuk yang Makanan berat. masakan, Nah, masakan. masakan paling banyak tuh cumi sih. Saingan dong. Anda kan jual cumi Iya, juga. diapain? Jangan dikasih tahu. Karena Dia gini, kasih karena tahu gini. Irul dia. Tapi kenapa nggak tahu ya kenapa cumi? Karena kan nama-nama di Mama Muda lucu-lucu kan, ada cumi Juli, ceker Iya. nyikil. Oh, iya. Penamaan juga bagus tuh. Tapi marketing juga. Masak cumi itu termasuk tricky banget loh sebab Iya. kalau misalnya asin ya asinan banget cuma kalau ya benar-benar ngolah itu harus Harus pinter-pinter. pintar Soalnya kan ada cumi basah, cumi kering juga kan. Aku ada dua-duanya. Jadi kalau cumi asin itu aku namanya cumi buto ijo. Kalau yang cumi laut itu cumi juli. Yang paling laku cumi yang mana? Cumi dua-duanya sama. itu ada level semua itu cumi-cumi. Ada levelnya semua. Ada yo, itu kan pembedanya juga. Makanya gue bilang ini risetnya keren banget. Cumi apa tadi Juliet sama buto hijau kayak gitu. Kenapa namanya itu buto hijau? Apa Cumi, karena ya cumi julid tuh karena pertama kali masak dia nggak cepet ngajak ngobrol gitu pas masak jadi Juliet gitu. Kayak gitu yo. kayak gitu konsepnya. Oh, Kayak Ya, gitu. itu
absen Pas lagi Mas masuk Tio. ngobrol, Mbak jangan kematangan Mbak, jangan gitu kan. Terus julid. Enggak, lagi dimasak dia ngomongin tetangga. Gimana tuh? Lupi ngomongin tetangga. Enggak gitu dong. Enggak Jadi gitu. dia pedes nih. Oh. Aduh, pedes banget nih kayak orang lagi Oh, jadi dijulitin orang julitin. gitu. Oh, Nah, terus oh iya iya, udah iya, nih iya. cumi-culit aja. Julidnya ada levelnya itu. Ada semua. Nah kalau bisa level 0 kan nggak pedes, gimana cara orang biar gak julidnya? Berarti itu pesan malaikat. Malaikat. Jadi dia Bisa jadi ada dia- nanya ke situ Iya, kepikiran Jadi dia. dia julid tapi kayak astagfirullahaladzim. Oh, berarti masih setengah julid lah, masih Heeh. bagus itu sopan. Pertanyaan lu kenapa? Kalau buta hijau, buta hijau, Buto hijau karena pakai cabai hijau. Nah, kalau Kan buta hijau kan nggak lucu, nggak lucu banget kayak tuh. cuma cumi hijau gitu kan nggak lucu. Jadi cumi asinku kan kalau cumi asin kecil-kecil kan, itu dia gede-gede. Enggak, kalau buta hijau kan gede banget tuh. ada gua pernah lihat tuh. Iya hijau, jadi karena itu ciumnya gede-gede apa Iya, gimana? cumi asin tapi gede-gede. Makanya buto hijaunya yang gede, tapi hijaunya ya dari cabai juga. Kenapa nggak huluk aja? Huluk gede hijau, cumi huluk. Namanya bagus. Nggak enak. Iya. Nggak enak. Nggak satu konsep iya dong. Biar Mama lokal. muda. Nih mama muda tuh ada udang meraung, ceker nyinyir, cumi julid. Tapi memang iya konsepnya lokal. Waktu Kak Aco itu yang apa namanya si stand up ya? Oh, Itu yang yang Patri. komedian itu, iya itu Patri Kak Aco Aco. itu dia aja sampai pas promonya itu ini kan ada ayam buset, ceker nyinyir, ya cumi julid terus udang meraung terus dia bilang kok udangnya meraung iyalah dinyinyirin sama cumi julid gitu-gitu deh. Makasih Iya, Kak iya, Aco. Makasih Tapi Kak Aco. Bisa Ngomong jadi kepikiran. konten juga ya. Jadi konten loh itu. Itu jadi konten yang Kayak, menarik. oh iya nggak kepikiran sampai sini sih. Malu lah ya. Terus apalagi kalau misalnya snack menunya selain sosis Solo ini, Ada martabak, ada piscok, ada pangsit, pastinya diapain? bisa direbus bisa digoreng. Oh, pasti rebus enak banget tuh, dalamnya apa? Ayam juga. Ayam sama udang. Biasanya pangsit tuh. Gue doyan pangsit rebus ya. Sama. Makannya sama mie ayam ya. Waduh, tapi gue kalau mie ayam nih, ayam beda gue mie ayam porsi sama pangsit rebus porsi itu. Wah itu Pasti enak banget. rebusnya porsi sendiri ya. Iya, Isi 10. iya. Berapa jualan? Nanti yuk selesai ini baru nih kita omongin kita akan pesan berapa banyak ya. Siapa tahu. Oh ya ini juga dari Len. Pertanyaan gua pengembangan ke depannya nih di usaha ini niatnya apa? Selain mungkin ada menu baru, apa ada niatan juga? Kayak misalnya iya franchise atau Reseller. gua nih sama Tio reseller. Reseller udah, aku udah punya reseller. Udah open juga apa open juga? Nanti kalau untuk reseller harga beda lagi. Beda lagi. Nah reseller aku ini juga kemarin tuh ada 3 dan mereka memang sangat amat membantu sih Sampai sekarang nih. sampai sekarang. Soalnya kan misalnya Yang sampai sekarang sih ada 2 orang yang aktif, yang satunya mungkin lagi udah mulai kerja kan. apa ada syarat yang bisa di-share kalau mau jadi reseller gimana caranya? Buat jadi reseller sebenarnya ya itu kan dia harus minimal order kan. Iya. Tadinya Tasya bikin syarat kayak minimal 10. Cuma karena kemarin 10 jenis. 10 box. box. Oh iya. Oke. Kalau untuk snack ya harus 10 box. Kalau untuk makanan berat? Untuk makanan berat jadi kayak dropshipper aja sih. Oh. Oh, syaratnya untuk reseller Mbak. itu harus 10 box. Bisa Tapi snack hari itu langsung gitu, bisa 10 box. Harus Baru 10 nanti box. ke depanan Terserah deh pesan mereka selanjutnya. mau jualan kayak kemana, pokoknya yang penting mereka harus pesan ke Tasya 10 box dulu. Di awal. Harusnya awalnya gitu Awalnya, ya, awalnya niatnya selanjutnya. gitu. Tapi karena ngerasa oh ya ini saling membantu kok Keberatan. mutualisme, nggak ada yang keberatan sih sebenarnya, cuma kayak gimana ya? takut yang kalau reseller Iya, itu dia merasa juga, berat. iya kasihan Sebenarnya sih kan. kalau saran gue gini aja mendingan kalau misalnya ya jadi tetap 10 tapi ketika orang itu pesen cuma 1 tapi kumulatif gitu. Ketika jadi kayak misalnya nggak apa-apa nih hari ini pesen 2 tapi dia udah niat nih mau jadi reseller pesen 2 nah besoknya pesen 2 nah baru tuh pas udah ke 10 itu baru dikasih harga reseller. Kalau awal-awal berarti semuanya harga normal gitu. Awal sampai semuanya awal harga normal dulu sampai 10 dulu kayak gitu. Jadi biar nggak 10 langsung tuh kayak gitu. Cuman memang balik lagi tergantung brand image Mama Muda Soalnya juga kan. takutnya Kalau ya orang ngaku reseller nggak tadi makan sendiri kan. Tapi Lumayan. enggak sih, banyak kan gini kayak kemarin tuh banyak reseller aku yang ngirim ke ini kan berbagai alamatnya mereka kan. Oh. Dia hampir sama kayak dropshipper sih. Oh. Cuma karena mereka memang bagus aja sih, ngejualin juga bagus sih. Jadi kayak saat dia ngejualin misalkan cuma ngirimin ke Cijantung misalkan. Oh, Gojek tuh. Gojek tuh 20 box. Coba deh dari reseller. Berarti cuma
masa pintasnya dong, tasnya nih Kian tolong giring-giring gitu. Pantesan anda sibuk ya. Itu ibu-ibu apa itu bisa lihat Ibu-ibu gua. Dia berarti targetnya lebih hebat lah, maksudnya ibu-ibu itu nggak ngerti ya, nggak ngerti. cara mikirnya mungkin grup WhatsApp kali ya. Iya bisa. Bisa jadi sih. Karena kan memang yang tadi yo power dari mulut ke mulutnya tuh udah kuat banget. Jadi awalnya dia beli 2 box. Terus Terus tiba-tiba boleh nggak kalau aku jadi reseller? Oh iya boleh banget ya, segala macam. Berarti kalau reseller kan udah ada nih. Selain itu ke depannya mau bikin apa lagi? pengembangannya atau Karena setelah baru. pandemik ini pasti orang mau ada tempat Transaksi. tempat aslinya sih, maksudnya kayak Ngeliat. di mana nih iya, kalian offline-nya ya, gitu. kalau Iya, misalkan kita offline-nya. lagi kayak gini, aku ngerti steril tuh penting apa segala macam, semuanya penting gitu. Tapi orang tuh nggak yang intens banget kan. Oh ini coba gue mau lihat nih lo bersih banget nggak apa segala macam. Apalagi aku Tapi karena belum ada kadang- video dokumen apa segala Iya. macam kan. Benar. Cuma kalau setelah pandemi, aku yakin banget orang tuh bakal mau Lihat dong. mau lihat tuh apa tahu itu. tempat lu gimana gitu. Jadi ada keinginan untuk membuka store yang benar-benar Benar. kelihatan. Terus ada pengembangan menu yang jadi apa lebih ke soalnya Tasya awalnya pastry nih, pastry itu kan identik dengan Kue. makanan manis-manis kue gitu, apa ada kedepannya mau buat itu juga kue-kue gitu, kue Lebih kepikiran kue-kue yang basah risol sama kayak kue basah kue-kue Nggak gitu. kue kering nggak apa kue-kue ini sih, maksudnya kayak apa ya, kue-kue yang emang jarang orang jual terus jarang kita temuin. ayo kue apa ayo kue apa kue tradisional Enggak, ya kayaknya butuh ini dulu kali ya. Harus riset dulu ya. oh ini harus jalan-jalan ke pasar subuh Senin tuh itu banyak kue tuh nah itu harus coba riset. Makanya dia mungkin akan riset dulu. Cuman ada kepikiran buat kue juga kan. Iya. Berarti tadi kan Keren buat kue. tempat. Tapi di tempatnya itu pasti masakan tuh. Satu lah ya. Iya. Oh, berarti ada kemungkinan orang tetap bisa makan di situ atau enggak? Kebetulan kemarin ada apa ya, ada Masukan. omongan sama salah satu orang. Orangnya itu juga mau bikin kedai kopi kan. Oh, ini Sih kita nggak pernah ada omongan kayak gitu. Ya. padahal order kedai. Tapi kamu juga jualan cumi soalnya kan nggak lucu kalau aku Kita jualan. itu bisa kita obrolin Oh, lagi. iya, iya, Iya. Nanti aja ya. Nanti aja. Bisa Iya, video jadi- ya boleh. Jadi kan aku bilang gue bilang gue mau coba buat tempat nih apa segala macam, sama muda apa segala macam gitu kan. Terus dia bilang boleh deh, tapi nanti Join gue nanti. iya di sebelah juga. Tapi belum tahu. Iya. Aku juga udah berpengalaman join. Iya, oke. Gitu deh. Oh, berarti banyak juga tuh pengembangannya ya. Banyak. Ya tadi mulai dari tempat, terus apa namanya? Yang reseller udah lagi. itu menu kan. Ya terus itu join dengan kedai kopi. Wah, itu. Ini ada kemungkinan buat kayak Tapi kerjasama sebelum gitu. join sama kedai kopi saya, Ah. sebelum join sama kedai kopi udah 3 tempat kopi yang deal buat beli Nawarin. putus. Oh beli putus. Aku nggak mau. Oh, berarti nyetok gitu dia buat dia. Iya. Terus buat apa kayak ojol gitu, jadi kayak GoFood atau GrabFood. Kemarin udah mau masukin cuma belum percaya diri sama ini sih apa namanya kita bisa nggak handle si Oh, GoFood. takut Karena kan kalau GoFood apa dadakan. iya dadakan karena si soy solonya pasti kak sekali buat tiba-tiba tadinya Habis. kita mau nyetok nih misalkan hari ini buat nih berapa kilo buat nyetok tiba-tiba habis. Tapi nggak apa-apa, daftar dulu aja, soalnya tuh lama dia 3 bulan, 4 Udah bulan. daftar. Udah daftar lama kan? Iya makanya nggak Tapi Curhat ya. udah mau dibantuin jadi bisa harusnya 2 minggu ke depan udah bisa. ya udah nggak apa-apa. Oke, ada nggak pertanyaan gue lagi nih, pesan yang ingin disampaikan? Karena kan gue tahu cerita lu mulai dari ketika pandemi dimulai kan lu awalnya di PHK dulu kan, terus akhirnya beralih ke usaha. Mungkin lu punya pesan-pesan buat teman-teman yang mendapatkan nasib yang sama, Hal yang sama, Iya, hal yang harganya sama. tuh kayak gimana? Iya, menyikapinya nih bagaimana gitu. Karena kan banyak juga yang ujung-ujungnya ada yang depresi lah, ada yang Itu sempat depresi juga kan. nah makanya itu supaya lu mungkin bisa kasih pesan Nah itu bisa Gimana langsung cara- bangkit itu gimana caranya gitu kan? siapa tahu lu bisa kasih pesan juga ke mereka, oh supaya jangan terlalu depresi, gua ketika depresi ini begini gitu, gimana sih? Pas habis di PHK, pulang dari PHK, sebenarnya pas di PHK tuh karena mungkin masih rame-rame sama yang lain-lainnya, Oh, masih karena itu kerasa saat- kuat saat- lah, teman-teman iya, lah, Iya, teman-teman. masih ketawa-ketawa, terus masih ngeledekin orang ya mau Pas di lebaran rumah. nih ya gitu-gitu.
pas kayak gitu-gitu kan. Terus. Pas di rumah udah hilang semua tuh Sepi, orang. kosong, pojokan kamar ya, nangis. Dengerin dulu ya, ntar dulu. Tiba-tiba kayak apa ya, wah Bingung mau ngapain, takut gitu. dipaksa berhenti income lah ya kan, income nggak ada sama sekali, Yang pasti. tapi tanggung jawab tetap jalan, Hmm. bayar ini itu apa segala macam Iya, tetap iya, jalan. Jadi kayak wah penuh banget nih pikiran nih harus Harus apa gimana ya apa lagi. segala macam gitu-gitu. Dan sebenarnya memang kan mama muda emang jalan kan, cuma kan semua itu butuh modal. Daily Iya. pun daily kita gede lah, daily tuh apa segala macam gitu, terus bayar lain-lain bla 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 gitu. Itu pusingnya setengah mati sampai blackout, Oh, sempet blackout ya? sampai kayak bener-bener udah Mau ngapain lagi? bingung. nangis terus blackout udah Kenapa bener-bener nggak cerita waktu itu? Enggak. Terus Ngapain nih orang? nggak ngasih solusi. Iya. Orang lagi stres yo. Iya. Jadi gimana terus? Habis kayak gitu udah blackout apa segala macam, ada mama lah ya kan, ada mama yang memang Muatin. gak apa-apa, udah gak apa-apa kok. Ya biasa lah orang tua kan gak apa-apa. Cuma kan kita tetap Kita mikir yang dong. ngerasain, iya, Kita iya. tetap mikir dong, ya gimana, gak apa-apanya tuh harus gimana. Ah. Akhirnya bilang lah, ya udah mau mudanya digini lagi aja, bisa diusin lah lebih. seriusin lagi difokusin. aja. Nah pakai lo uang tabungan kan, Untuk modal awal. untuk nggak modal awal, Oh, modal udah nggak ada. ada, cuma dikembangin lagi Oh, aja. supaya Karena nggak kan terbesar di pemodal. karena kan kalau untuk masakan sama ini beda sebenarnya. Beda. Banget. Iya, iya, iya. Snack tuh beda. Iya, terus akhirnya mulai bisa cheers up tuh sebenarnya setelah 3 hari kali ya, 3 hari atau 4 hari. Berarti itu pas fase itu masak sambil nangis enggak kan? Apa gimana dulu? Apa Enggak, itu malah setelah- nggak pede buat jualan tuh, nggak pede, kayak merasa useless aja dah, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu saat itu kan udah nih selesai, ada apa namanya masukan dari mama tuh untuk kayak gitu. Nah itu langsung dijalanin Nggak apa? masuk. Nggak masuk. Tapi nggak langsung dijalanin berarti. Karena yang namanya orang lagi Iya yang ngerti sih, depresi ya, apa segala macam nggak ada yang masuk Terus omongan apa. tiba-tiba Malahan bisa, omongan negatif yang masuk terus tuh. Iya sih. Oh, dari orang-orang dekat lah ya. Nah, itu dia, Mak. Tiba-tiba ada yang minta bikinin si sosis Solo itu dibikin, Mama tuh yang responnya masak. baik. Nah, Mama tuh yang masak, responnya baik. Mulailah masuklah seorang jiwa marketing ini, ada cuan itu lihat. Gitu kan. Jadi pesannya adalah jangan takut pas ada sesuatu yang emang Bikin menghantam, Masalah ya, bikin jatuh. Cari jalan keluar, itu jangan takut buat bangkit cari lagi. bangkit lagi, cari jalan keluar lagi. Karena gini sih, pas di posisi itu gue ngerasa drop banget, blackout apa segala macam, depresi. Tapi gue ngeliat semua orang having masalah yang sama. Oh iya. Pasti sih Semua orang, Terasa ya. even itu bos sekalipun, pengusaha Pengusaha terbesar apa terbesar, segala iya, macam, pasti. dia tetap mikir ya, apalagi semakin besar ya mereka punya karyawan Karyawan banyak, banyak, perusahaan banyak, Profesional besar. itu pasti lebih stres dari seorang Tasya yang Dari seorang lebih apa istilahnya kasar kayak seorang karyawan lah ya. itu akan lebih stres. Nah itu juga yang bikin lama-lama moodnya tuh berubah, jadi oh ya semua orang Jadi- tuh ngerasain hal yang sama kok, nggak lu doang, nggak sendiri. Kira dia langsung kayak ya udah nggak cuma gua doang kok, ada Iya. beberapa Apalagi temen gua. ada temenku yang memang benar-benar harus ke PHK, nyokapnya sakit, dia ngontrak harus apa segala macam, jadi Oh, yang banyak yang lebih di bawah. Nah dan pas banget dia ceritanya ke Tasya kan, jadi kayak pas dia cerita, wah gila sih, lebih ternyata- bersyukur lah. iya, lebih saya bersyukur mah. lah, masih bisa besokannya makan, dia aja masih Masih mikir iya, besoknya masih mau ada makan kan. apa. Iya sih, itu yang benar-benar bikin makanya kita meskipun punya masalah jangan fokus sama masalah kita Kita sendiri. sendiri, tapi juga lihat ke orang lain. Lihat ke orang lain, ada yang lebih parah dari kita, ada yang lebih gimana lah dari Iya kita. sih. Jadi itu sih yang sebenarnya lebih bikin bangkit. Karena dan satu, niatnya awalnya adalah oh ya gue nggak boleh ikutan drop juga, karena gue mau ngebantu teman-teman gue yang sama, padahal kita lagi sama-sama masalah, Iya dan itu terwujud, untungnya terwujud. Wih, Gitu sih. keren banget sih. Ada lagi ya pertanyaan dari lo? lagi spesial dulu nih. Iya. Pesannya dalam banget ya, maksudnya. Ada ini nggak sih kayak pesan
omongan kayak mama nih yang pas lagi Tasya lagi dalam keadaan kayak gitu yang benar-benar Kena langsung banget ya. iya gua harus Ya tadi kan versi Tasya nih, Iya. kalau misalnya kita Gimana tuh gitu? harus banyak bersyukur dan lihat keadaan orang juga tuh ternyata masih banyak yang di bawah kita kan. Itu kan dari versi Tasya, atau dari mama ada juga nggak ya? ada soal ya namanya pasti orang tua kan cara menyemangatinya beda. Beda. Maksudnya ada benar-benar kata yang sikap kayak tahu kita langsung berubah Ah. kayak gitu. Bikin Sejujur-jujurnya adalah di saat kemarin itu karena memang lagi pusing banget atau segala macam, nggak nangkep gitu. nggak nangkep omongan mama sih, malah kita selek banget di situ, benar-benar yang nggak mendengarkan Tasya udah bodo amatan omongan mama bukan masalah bodo amatan. Tasya ngerasa mama ini nggak ada solusi, maksudnya Itu mama bilang bukan solusi. nenangin cuma tapi sekedar iya sih biasa orang tua yaudah sabar Nenangin, sabar nenangin, gitu iya. ya. tapi Tangan, niatnya tangan. iya. Gue ingetin nih host, tangan. Kalau Soalnya video nih. Oh. Ya, terus terus akhirnya sama apa sih si mama ini, orang tua pasti niatnya baik lah, niatnya baik biar anaknya tenang, karena kan ngeliat udah stres, nangis apa segala macam, dia maksudnya nenangin, cuma kan tetap aja kan harus putar otak gimana nih caranya Iya. segala macam. Kalau untuk omongannya mama yang bikin Tasya semangat malah ada omongan negatifnya, malah yang gitu ya. iya ada omongan Oh. yang masa mau kayak gitu nyentil terus aja nyentil Ah, gitu, iya, iya, itu tapi- yang malah bikin iya sih sebenarnya kayak gitu enggak gitu dong mah, gue buktiin nih gitu. Oh, Itu contoh, ada Semua- masih ingat nggak apa tuh yang paling ini? nggak bisa ya chat aja lah nanti ya, Oh. pasti emang harus gitu sih namanya orang tua Oke. kan Iya, gitu. agak Oke, gitu oke, sih, oke, maksudnya oke. iya kayak iya sih benar Siap, bener. siap. gitu Jadi kayak lagi di gitu kita udah jatuh tapi dijelek-jelekin dikasarin dijelek-jelekin jatuhin malah kayak punya semangat Iya, enggak malah gitu gitu. ya. Maybe you do something. Oke, itu aja. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya. udah Pokoknya untuk semuanya semangat lah. Pokoknya pandemik ini tuh kalian tuh nggak boleh kalah sama pandemik ini. oh iya lah rasa Ya, nggak boleh kalah dengan pandemi ini. Itu pesan Malah terakhir. harus cari jalan Jalan gimana keluar. caranya. Oke, itu aja ya. Ada lagi Tasya yang mau disampaikan? Semuanya harus usaha. Nah, tambahan lagi kalau dong. semua usaha Iya. Enggak apa-apa, semua harus usaha. Jadi semuanya jadi pengusaha aja. Oke. Jadi kalau ada pandemik nggak ada yang di PHK. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Karena kebetulan nih kita bertiga pengusaha semua. Iya. Gitu. Dan ada penulis juga sini. enggak bukan Bukan. Oke, sekian aja. Kalau tadi dibuka sama Tio, ditutup oleh gue, Samhan. Mudah-mudahan apa yang Tasya sampaikan bisa bermanfaat juga buat kita semua. Nanti juga di akhir ada Instagram Iya, Tasya, buat- Instagram masakan mama muda udah nanti gue cantumin di bawah ya, di bawah sini. Terus kalau misalnya ada komentar silakan diisi komentarnya. Like kalau lu suka, dislike kalau lu gak suka. Gua Samhan buat ya juga dan Gue Tasya. Tasya. Sekian, sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih banyak.